Perkenalkan, nama saya Dominika Rizkana Lorenza. Saya kelas 11 TKJ 1. Di video ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah konfigurasi yang ada pada router menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer, karena di video ini kita menggunakan aplikasi tersebut. Karena saya sudah mendownloadnya, saya bisa langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ini kita masuk. Tampilan utama dari aplikasi Cisco Packet Tracer ini akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di video ini saya membutuhkan satu buah router. Kita ke bagian kiri di tools, di bagian pojok kiri bawah ini ada bagian tools. Kita ke bagian router, lalu kita pilih router yang router PT. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke dalam routernya. Kita klik router PT-nya. Lalu kita ke bagian CLI. CLI ini merupakan command line interface. Jadi di sini adalah tempat kita untuk melakukan konfigurasi router. Untuk pertama sebelumnya kita akan melakukan simulasi booting terlebih dahulu. Untuk melakukan simulasi booting, kita bisa mematikan dan menghidupkan router kita. Untuk itu kita ke bagian physical. Kita ke bagian physical device view. Nah, ini merupakan bagian dari router kita. Kita bisa zoom out, memperkecilnya. Nah, di sini tuh ada kabel yang terhubung. Lalu di sini tuh ada tombol power. Jika saya klik sekali, itu berarti saya mematikan router saya. Jika saya klik lagi, berarti saya menghidupkan router yang saya punya. Lalu kita kembali ke CLI. Nah, tanda seperti ini merupakan tanda yang dinamakan dengan simulasi booting. Jika saya selesai, karena saya belum melakukan konfigurasi apapun di dalam router saya, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah kita akan melanjutkan dengan dialog konfigurasi? Ini kita jawab no, karena sebelumnya saya akan menjelaskan konfigurasi dasar terlebih dahulu yang ada pada Cisco iOS. Ini kita jawab no. Nah, Cisco iOS ini memiliki 3 mode, yaitu User Exit Mode, Privilege Mode, dan juga Global Exit Mode. User Exit Mode itu ditandai dengan tanda lebih besar seperti ini. Ini dinamakan dengan User Exit Mode. Adalah mode pertama, yaitu User Exit Mode. Di User Exit Mode ini kita hanya bisa mengetikkan enable untuk melanjutkan ke mode kedua. Kita akan coba praktikkan. Kita ketik enable, lalu kita klik enter. Nah, kita sudah masuk ke mode kedua, yaitu Privilege Exit Mode. Privilege Exit Mode itu ditandai dengan tanda pagar seperti ini. Privilege Exit Mode ini biasanya digunakan untuk beralih ke mode-mode lainnya. Seperti kita mau masuk ke mode ketiga, itu kan ada kodenya. Kita menggunakan privilege mode ini untuk beralih ke mode itu. Dan juga kita bisa masuk ke mode sebelumnya atau ke halaman pertama, ke tampilan awal itu dengan privilege mode juga, dengan mengetikkan exit. Kita coba exit. Nah, kita kembali ke tampilan awal kan, seperti awal tadi. Kita masuk, lalu kita coba masuk lagi enable. Nah, saya sudah menjelaskan 2 mode dalam Cisco iOS ini. Tetapi di 2 mode ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi apapun. Kita bisa melakukan sebuah konfigurasi itu di mode ketiga, yaitu Global Configuration Mode. Untuk masuk ke mode ketiga ini,
kita bisa menggunakan mode kedua, yaitu privilege mode, dengan mengetikkan configure terminal. Jika sudah configure terminal, lalu kita klik enter. Nah, kita sudah masuk ke mode ketiga, yaitu global access mode, global configuration mode. Global configuration mode ini ditandai dengan adanya tulisan config yang ada di dalam kurung seperti ini. Sudah, kita coba exit lagi, kita keluar. Ini kita exit lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pertama terlebih dahulu cara mengganti hostname atau mengganti router kita ini dengan nama kita sendiri. Caranya, kita masuk lagi ke enable, lalu kita membuat konfigurasinya ini di mode ketiga. Kita masuk lagi di configure terminal. Nah, untuk mengganti nama kita bisa menuliskan hostname, lalu kita buat router yang ingin kita beri namanya. Misalnya di sini saya ingin membuat nama saya sendiri, yaitu router Domi. Jika sudah, kita klik enter. Nah, ini akan terganti otomatis. Berarti kita sudah mengganti nama router kita ini menjadi nama kita masing-masing dengan apa yang kita buat. Selanjutnya, di Cisco iOS ini juga membutuhkan password. Banyak password yang bisa kita gunakan dalam Cisco iOS ini. Tetapi di video ini saya hanya akan menjelaskan dua jenis password, yaitu password untuk mengidentifikasi user exit mode dan juga privilege exit mode. Jadi hanya ada dua jenis, yaitu user exit mode dan privilege exit mode. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat password dengan jenis privilege exit mode. Untuk password ini kita bisa mengetikkan enable password, lalu kita masukkan password yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat Cipta, lalu kita enter. Nah, kita akan coba kembali ke tampilan awal, apakah password yang kita buat ini bisa mengunci router kita atau tidak. Kita ke bagian exit, exit lagi. Ini tampilan awalnya. Kita masukkan lagi enable. Nah, kita sudah disuruh untuk memasukkan password. Berarti password yang kita buat tadi tuh berjalan dan juga bisa mengunci. Coba kita masukkan passwordnya tadi Cipta. Nah, kalau misalnya tampilannya sudah langsung seperti ini ke mode kedua atau privilege mode, berarti password yang kita buat itu bisa mengunci router kita. Berarti password yang kita buat secara privilege exit mode itu bisa digunakan untuk mengunci router kita. Sekarang kita akan coba menggunakan password jenis kedua, yaitu user exit mode. User exit mode ini lebih rumit dibanding dengan privilege exit mode. Jalannya tuh lebih panjang. Kita coba, kita masuk lagi ke configure terminal. Lalu kita coba masukkan line console. Ini untuk jenis user exit mode ya, jenis password user exit mode. Line console 0. Lalu jika tandanya sudah seperti config line seperti ini, kita bisa langsung masukkan passwordnya. Kita ketik dulu password, lalu kita masukkan password yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat password sukses.
Nah, jika sudah, untuk masuk ke passwordnya ini kita membutuhkan login. Kita ketik login, lalu kita keluar, kita coba tampilkan apakah password yang kita gunakan ini bisa berjalan untuk mengunci router kita atau tidak. Kita exit lagi. Ini exit. Nah, tanda kita menggunakan jenis password user exit mode itu ada di atas ini seperti user exit verification. Kita coba masukkan password yang kita buat. Password pertama tadi kan kita buatnya itu Cipta. Maksudnya, password yang kita buat tadi itu adalah sukses. Jika tampilannya seperti ini, berarti password yang kita gunakan yang berjenis user exit mode itu bisa digunakan untuk mengunci router kita. Berarti dua jenis password yang kita gunakan itu masing-masing dengan cara yang berbeda, dengan konfigurasi yang berbeda, tapi tetap bisa mengunci password kita. Cuman ada satu yang lebih rumit dan satu yang lebih gampang. Kita coba masuk lagi ke enable, lalu masukkan passwordnya Cipta. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba melihat passwordnya. Tadi kan kita sudah membuat password. Kita lihat apakah password itu bisa dilihat oleh orang lain atau tidak, atau nama lainnya itu terenkripsi. Jadi kita lihat password kita itu terenkripsi atau tidak. Kita bisa melihat file konfigurasi kita itu dengan mengetikkan show running config. Show running config. Nah, ini adalah konfigurasi yang kita lakukan tadi. Nah, kita lihat di enable passwordnya ini tidak terkunci ya, atau tidak terenkripsi. Jadi masih bisa dilihat oleh orang yang menggunakan konfigurasi kita. Bagaimana cara untuk membuat password kita terenkripsi? Saya akan menjelaskannya. Nah, di bagian ini kita masuk ke konfigur terminal lagi. Terminal. Lalu kita ketikkan enable secret. Lalu kita masukkan password lain. Jadi password yang kita buat ini yang sudah terenkripsi ini akan menimpa password sebelumnya. Jadi tetap kita akan login dengan menggunakan password sebelumnya, tapi untuk masuk ke router kita itu kita menggunakan password yang sudah terenkripsi. Kita langsung saja mempraktikannya. Enable secret, misalnya kita buat bahagia. Lalu ini kita coba keluar lagi. Lalu di bagian password kita masukkan passwordnya yaitu kita masukkan passwordnya tadi Cipta. Kita masukkan passwordnya sukses. Nah, jadi kita masukkan password sebelumnya yaitu sukses. Password yang kita gunakan yang tidak terenkripsi. Kita coba login ke router kita lagi. Ini kita masukkan passwordnya yaitu password yang baru yang sudah terenkripsi, yaitu bahagia. Nah, kita coba show running lagi. Show
running config. Show running config. Nah, ini adalah password yang sudah terenkripsi, tidak bisa dilihat lagi. Lalu berarti password yang kita buat secara enkripsi itu berhasil. Seperti ini, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat sebuah pesan yang akan ditampilkan di menu utama di layar awal sebelumnya. Caranya, kita ke konfigur terminal lagi. Nah, untuk membuat sebuah pesan yang akan ditampilkan di tampilan awal, kita bisa mengetikkan banner MOTD, lalu kita buat dengan tanda dan. Jadi ini membuat banner itu ditandai dengan tanda dan. Kita akan membuat pesannya itu di antara tanda dan tersebut. Tapi ini kita buat satu dulu, baru dengan sama dengan kita buat pesannya, misalnya jangan menyerah, tetap semangat. Nah, jika sudah, kita tutup lagi dengan seperti ini. Lalu kita tutup dengan sama dengan, baru kita tutup lagi dengan tanda dan. Jika sudah, kita coba lihat, kita ke tampilan utama lagi, ke tampilan awal. Nah, ini adalah pesan yang tadi kita buat dengan banner ya. Sudah tersampaikan, sudah ada ditampilkan di sini. Jadi jika kalian ingin mau membuat pesan-pesan apapun, itu bisa menggunakan cara konfigurasi yang tadi. Selanjutnya, ini kita login lagi. Sukses. Enable. Baru passwordnya iya. Selanjutnya saya akan membuat sebuah konfigurasi running app dengan startup. Jadi running app ini Nah, langkah selanjutnya kita akan mempelajari dua jenis konfigurasi cheat code tracer, yaitu ada running config dan startup config. Running config ini berisi konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi dia itu berisi konfigurasi yang kita lakukan. Seperti tadi kita sudah melakukan show running up kan, untuk melihat pesan-pesan terenkripsi. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita coba tunjukkan lagi cara kerja dari show running up. Show running up. Show running. Ini adalah konfigurasi yang sedang berjalan, yang sedang kita buat. Ini adalah show running up.
untuk semua filenya ini akan disimpan di dalam RAM yang bersifat volatile, yang artinya jika router ini dimatikan maka semua config akan hilang. Kita akan coba mematikan routernya. Kita ke bagian physical, ke bagian zoom out, lalu kita coba matikan dan kita hidupkan kembali. Coba kita tunggu sistem booting, lalu kita klik no. Nah, maaf ada kesalahan. Kita coba masukkan dengan enable. Lalu kita coba show running config. Tadi kan kita sudah membuat hostnya, tapi sudah menjadi seperti awal. Berarti konfigurasi yang kita buat sebelumnya itu sudah hilang karena kita sudah mematikan, lalu kita hidupkan kembali router kita. Nah, gimana caranya agar membuat konfigurasi yang kita lakukan itu permanen? Nah, disinilah peran si startup config ini yang akan mengcopy konfigurasi yang kita lakukan, sudah kita buat. Karena di sini tadi kita sudah menghilangkan konfigurasi sebelumnya, kita coba buat konfigurasi ulang. Kita ke bagian ini, kita coba enable lagi. Kita akan buat konfigurasi ulang. Yang selanjutnya nanti si startup ini akan mengcopy, lalu kita akan coba menampilkan kembali. Itu akan kita lakukan. Kita langsung saja ke configure. Kita ganti hostname, router DKJ, kita buat password, sukses. Kita juga membuat banner ya. Dan jika sudah, kita coba keluar lagi. Nah, ini tadi udah kita buat ya konfigurasinya. Sekarang coba kita login lagi. Enable. Sukses. Lalu kita coba show running config. Nah, ini running app yang kita buat. Nah, kita akan coba mengcopy konfigurasi yang kita buat ini dengan cara kita mengetikkan copy running config, lalu kita ketik lagi start up config, enter, langsung enter aja. Kita coba kembali lagi, kita exit, lalu kita coba
enable. Passwordnya kita masukkan tadi sukses. Nah, kita coba menampilkan startup yang sudah kita copy tadi dari si running app. Untuk menampilkan startupnya kita bisa ketik show start up config. Nah, ini adalah hasil kopian dari si running app. Ini tampilan dari startupnya, sama seperti running app. Nah, sekian video saya untuk menjelaskan konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.